Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Fadil. Wih, ganteng kali hari ini. Bukan masalah ganteng atau tidaknya. Apa itu? Berisi atau tidak gitu loh ibaratnya. Laki. Maksudnya gini tuh apa sih ya? Nutupin perut gitu maksudnya. Tapi pemirsa, pagi ini kita akan bergerak cepat sekali loh pagi ini ya. Kita akan coba langsung mendiskusikan ini yang jadi perbincangan di masyarakat. Jadi siapa sebetulnya pelaku yang menyerempet, menabrak, bahkan hingga menewaskan ya Selfie di kawasan Cianjur pada saat adanya iring-iringan kendaraan kepolisian. Nah itu dia, karena untuk saat ini kan memang kita tahu beritanya ada seorang mahasiswi di wilayah Cianjur, Jawa Barat yang tewas karena terserempet iring-iringan mobil tersebut kan. Sudah ada penetapan tersangka dari pihak kepolisian. Iya, karena pihak keluarga kan melaporkan dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, Arif Fadil. Tapi kita juga nanti akan mendengarkan paparan dari Gubernur Bali loh pemirsa. Apa konsepnya terhadap Bali di era baru. Waduh, Kamarati Kusuma yang akan memandu nanti ya. Nah, tapi sebelum itu kita ingin juga menghadirkan informasi seputar yang tadi kita sempat sampaikan ya. Ini ada seorang mahasiswi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pemirsa, yang tewas setelah tertabrak mobil diduga bagian dari iring-iringan kendaraan aparat kepolisian. Pihak keluarga pemirsa memang hingga saat ini sudah melaporkan, bahkan juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas peristiwa naas menimpa Selfie Amalia Nuraini tersebut. Di mana kalau kita tahu memang dugaannya ditabrak saat mengendarai motor di Jalan Raya Bandung, Desa Sahbandar, Kecamatan Karangtengah. Peristiwa awalnya adalah pada saat iring-iringan mobil polisi dari Jalan Raya Muwardi Bypass menuju ke Jalan Raya Bandung. Mobil kemudian melaju dengan kecepatan sedang lalu menabrak korban yang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan. Korban langsung terjatuh dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Ya, informasi terbaru, Maria, kita juga kemarin dalam konferensi persnya yang dihadiri oleh Kapolres Cianjur dan juga didampingi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo menyebutkan bahwa sudah ada penetapan tersangka dari pelaku penabrak Selfie, yakni supir dari kendaraan Audi A8 ya. Ini informasinya juga kemudian langsung dibantah gitu ya oleh sang supir dan juga keluarga dari mobil Audi. Yang kita ketahui mobil Audi ini dikendarai oleh sang supir dan membawa istri dari anggota polisi. Nah itu dia, kita nanti coba akan dalami hal ini ya. Kita undang pagi ini ada anggota Kompolnas Republik Indonesia Mas Wahyu Albertus yang sudah ada di depan kita di hadis. Silakan. Mas Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Mas Wahyu? Selamat pagi. Salam sehat, monggo silakan. Oke. Nah sebelumnya mungkin kita juga akan perkenalkan sudah ada beberapa narasumber kami melalui sambungan Zoom. Ada Pak Yudi Junaidi, kuasa hukum almarhum Selfie atau korban tabrak lari tersebut, dan juga ada Kombes Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Bapak-Bapak. Oke, sambil kita menunggu narasumber kita simak dulu ya. Ada pernyataan berikut ini yang akan kita hadirkan ke hadapan Anda. Saya ikut iring-iringan, masuk dalam iring-iringan, bukan saya menerobos ataupun saya memaksa merangsak masuk ikut iring-iringan, tidak. Itu semua atas sepengetahuan Bapak suami daripada ibu bos saya yang saya bawa, saya sebagai pengemudi. Nah, dikarenakan ada pihak daripada suami dari ibu ini bos saya mengikuti. Saya mengira dan memang saya melihat saat itu di belakang tidak ada lagi mobil dari anggota. Saya berjalanlah seperti biasa mengikuti iring-iringan. Bukan berarti saya liar, karena saya mengikuti dan memang diketahui oleh pihak bapak yang di depan. Begitu mendekati TKP, saya jarak 2 mobil di depan saya melihat ada perempuan pakai motor udah oleng. Seperti mungkin dia memakai rem depan atau bagaimana, oleng seperti mau jatuh. Dalam hitungan detik, karena jarak saya dekat, ini mobil depan saya terhalang 2 mobil, saya spontan saya ke kiri kendaraan saya, menghindar. Di belakang saya ini langsung
melaju tanpa berhenti. Saya memelankan kendaraan karena terdengar suara. Maksud saya memelankan kendaraan, saya ingin memeriksa karena saya adalah driver dan mobil itu adalah tanggung jawab saya. Kalaupun ada nanti percikan atau lecet kan saya yang harus mengganti rugi kepada bos. Apalagi saya bekerja baru 1 minggu saya bekerja. Nah, disangka warga di situ mungkin karena saya memelankan mobil, bukan saya berhenti, saya memelankan kecepatan karena saya di bawah 40-30 kecepatan saat itu. Karena kondisi di TKP memang ramai dan padat, macet lah. Gak mungkin saya kecepatan di atas 50 apalagi 80 nggak mungkin. Saya di bawah 40. Saya pelan, jarak sekitar kurang lebih di atas 1 km, tiba-tiba sebelah kiri warga banyak mengejar. Karena saya merasa saya membawa bos, majikan saya, dan ada anak kecil di dalam. Saya kooperatif, saya berhenti ke pinggir, saya parkirkan mobil, saya refleks ambil handphone, saya rekam video truk, saya turun dari kendaraan. Orang tersebut langsung marah-marah dan menuduh sayalah pelakunya. Itu katanya Pak helmnya hancur, Bapak harus tanggung jawab, bla bla segala macam lah. Ya, itu tadi keterangan dari seorang sopir yang mengendarai mobil yang bersangkutan dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Statusnya Kita tersangka. coba nanti akan dalami juga. Kita sapa terlebih dahulu ada Kombes Ibrahim Tompo sudah terhubung bersama kami ya, Pak Kabid. Pagi Pak Kabid, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kabid bisa mendengar suara kami Pak? Baik, Mas Arief, suaranya bagus. Ya, Pak Yudi juga sudah nampak. Terima kasih juga kehadirannya Pak Yudi. Saya langsung mau ke Pak Kabid. Pak Kabid, informasi terkini jadi bagaimana betul tayangan yang tadi kita saksikan ada salah satu supir yang mengendarai mobil yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, jadi sejak dilakukan penyidikan, memang ini melalui beberapa kendala-kendala penyelidikan dan penyidikan ya. Di mana dalam upaya untuk menentukan kendaraan yang menabrak saja, ini membutuhkan waktu untuk menetapkan. Karena kita juga tetap melakukan pendalaman-pendalaman terkait dengan kendaraan-kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan. Namun dari beberapa dukungan data teknis, dukungan keterangan-keterangan, dan juga uraian dari keterangan TKP atau olah TKP juga beserta dengan dukungan scientific investigation dengan melalui TAA dan juga Inavis, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa memang benar kendaraan Audi hitam yang menabrak. Ini memang dukungan teknisnya cukup baik. Jadi memang keterangan yang disampaikan juga ini melalui supir ini perlu diklarifikasi dan diluruskan karena memang ini merupakan upaya pengingkaran yang dilakukan oleh sang supir tersebut karena bukti-bukti kita cukup kuat. Pak Ibrahim, pernyataan dari supir tadi Mas Sugeng itu terbantahkan semua Pak? Iya, jadi namanya pernyataan ini kan bersifat subjektif ya, tetapi kita sendiri melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan ini berdasarkan norma aturan yang ada. Juga didukung oleh data teknis serta scientific investigation yang kita gunakan memang cukup mendukung. Salah satunya contoh misalnya dari tim Inavis melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan. Jadi kendaraan yang ada itu termasuk kendaraan polisi yang melintas saat itu juga kita lakukan pemeriksaan. Namun dari seluruh kendaraan yang kita periksa, satu yang mengindikasi cukup kuat, di mana seperti kendaraan Audi itu memang pada saat diperiksa pinggirnya tidak terlihat secara visual ada bekas lecet di pinggir ya atau di bodi. Tetapi begitu dicek di bawah kendaraan tersebut ada sobekan di bumper depan dan juga ada bekas goresan panjang ke belakang. Nah, ini salah satu petunjuk yang menunjukkan bahwa memang ada insiden. Kemudian dari keterangan-keterangan baik yang dari masyarakat, kemudian posisi juga dari depan kendaraan Audi dan juga di belakang kendaraan Audi, keterangannya kita ambil. Dari keterangan juga bisa menyaksikan bahwa memang kendaraan Audi melakukan tabrakan. Demikian juga ada dua saksi yang berada di dalam mobil tersebut juga sudah kita periksa, sempat merasakan adanya getaran atau tumburan dari suara kendaraan yang lewat dari Audi tersebut, sehingga memang bisa dipastikan bahwa ada sesuatu terjadi pada kendaraan Audi tersebut. Tadi juga saya sempat menyimak apa yang disampaikan oleh sang supir. Dari pernyataannya sempat dia menyatakan bahwa terdengar suara. Berarti ini kan juga perlu diklarifikasi, terdengar suara apa dan apa yang mengindikasi dia berhenti untuk mengecek. Berarti dia sudah curiga ada sesuatu hal terjadi. Saya ingin minta tanggapan Pak Yudi selaku kuasa hukum ya.
dari keluarga korban Selvi. Pak Yudi, tanggapan Anda dari pernyataan Kabid Humas? Barusan pernyataannya nggak kurang begitu terdengar, Pak. Dicoba Kalau gitu kita ditanya jeda aja dulu langsung. sejenak. Ya, oke. Kita jeda dulu sejenak ya Pak Yudi ya, untuk lebih kualitas audio yang lebih baik lagi. Kami akan kembali saat lagi.